Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadara Muhati Pratiwi dengan NIM F1B018002. Perkenalkan, nama saya Yasa Muslimah, NIM F1B018009. Perkenalkan, nama saya Nisal Anggraini dengan NIM F1B018013. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik, di sini kami akan menjelaskan mengenai reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan good governance. Sebelum masuk ke materi reformasi dan birokrasi, kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan birokrasi? Birokrasi adalah suatu struktur yang terorganisir atau sistem rasional yang dirancang sedemikian rupa bentuknya agar memungkinkan terlaksananya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Birokrasi sendiri dilaksanakan oleh serangkaian prosedur ataupun aturan-aturan komandonya berupa hierarki, kewenangan yang berjalan atau mengalir dari atas ke bawah. Birokrasi disebut juga sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Birokrasi sendiri terdiri dari individu-individu yang diangkat oleh eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan pergi. Artinya, individu-individu itu duduk dalam birokrasi karena dipertahankan berdasarkan prestasi kerjanya, dan kadang pula mereka dikeluarkan karena prestasi kerjanya dianggap kurang baik dan kurang memuaskan. Birokrasi sendiri meliputi keseluruhan dari organisasi proses dan mekanisme pengambilan keputusan, di mana setiap tahap evolusi berturut-turut mewakili pendalaman keahlian dan meningkatnya kecanggihan aparatur organisasi. Birokrasi juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, birokrasi bertujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Birokrasi dikatakan setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional, struktur yang terorganisir, yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Adapun beberapa tujuan lain dari birokrasi. Yang pertama, birokrasi menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Yang ketiga, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan yang lainnya. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap pelayanan perlindungan. Yang kelima, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Dan yang terakhir, mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas, serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Birokrasi juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana administrasi. Yang kedua, sebagai nasihat kebijakan. Yang ketiga, sebagai artikulasi kepentingan. Dan yang terakhir, sebagai stabilitas politik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi bagaimana berjalannya birokrasi di Indonesia.
berbelit-belitnya birokrasi yang ada di Indonesia ini. Untuk itulah saat ini Indonesia sedang memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegratif, kinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik peraturan negara. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, di mana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu 1. Perubahan cara berpikir, 2. Penataan peraturan perundang-undangan, 3. Penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Manajemen sumber daya manusia, aparatur, 6. Penguatan pengawasan, 7. Penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi itulah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan good governance. Kalian tahu nggak sih apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan memberikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Di Indonesia sendiri, good governance mulai dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak yang diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sendiri. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari good governance itu sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan iklim good governance yang baik. Prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri, yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara di dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah, yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat di dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan adanya hal itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaga. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang keenam, kesetaraan.
Kesetaraan yakni kesamaan di dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan mutlak. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan daerah. Ketujuh, efektivitas dan efisien. Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi karakter efisien dan efektivitas, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Agar pemerintah itu efisien dan efektivitas, maka para pejabat harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan struktur. Yang kedelapan, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lain, tergantung dengan jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Dan prinsip yang terakhir atau yang ke-9 adalah visi strategis. Visi strategis adalah pemandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi